Assalamualaikum sahabat literasi. Nah, hari ini kita akan mereview selada green. Nah, ini dia seladanya teman-teman. Tuh, bisa lihat hijau-hijau. Oke, kali ini kita akan review mulai dari klasifikasi, manfaat, dan cara mengonsumsinya dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Oke, sahabat literasi, untuk pertama kita akan bahas dulu gimana sih klasifikasi si selada ini. Nah, selada atau Lactuca sativa L ini merupakan salah satu bagian dari kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan, di mana selada merupakan tanaman angiosperm atau tanaman berbunga, serta dia juga termasuk ke dalam tanaman spermatofita yang menghasilkan biji. Kemudian dia termasuk ke dalam kelas Dicotyledonae atau dia berkeping dua dengan ordonya Asterales dan familinya Asteraceae dengan genus Lactuca. Nah, oke, sahabat literasi, jika ada perbedaan ordo ataupun famili dari si klasifikasi selada, mungkin itu adalah perbedaan dari sistem klasifikasinya saja ya, teman-teman. Oke teman-teman, lanjut aja, kita akan mereview langsung si seladanya. Nah, ini dia selada. Selada ini merupakan tadi kan tanaman dikotil ya. Nah, kita teman-teman bisa lihat itu akarnya merupakan akar serabut dan campuran juga dengan akar tunggang. Nah, ini daunnya. Daunnya ini menempel pada buku-buku yang ada pada batang. Nah, nanti itu daunnya itu berselang-seling tumbuhnya pada batang. Tuh. Jadi yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia itu adalah daunnya, teman-teman. Karena daunnya ini kaya akan manfaat. Teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Dan ini tuh warnanya itu kalau selada itu ada yang hijau, ada daunnya yang berwarna hijau tua, hijau muda, ada juga beberapa varietas yang memiliki daun yang berwarna merah ya teman-teman, selada merah. Nah, ini dia, ini yang warnanya hijau muda ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh, hijaunya cantik sekali. Pertulangan daunnya juga kelihatan ya teman-teman nih. Dan ini kita tanam di media hidroponik. Kenapa? Karena di media hidroponik itu biasanya lebih sehat karena dia sulit untuk dihinggapi sama si hama. Nah, kemudian teman-teman, media hidroponik juga dia akan menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas karena dia tidak menggunakan pupuk pestisida dan dia tidak bercampur dengan tanah. Tanah biasanya kan bercampur dengan bakteri dan kuman ya teman-teman. Nah, ini jadi higienis sekali kalau kita tanamnya di dalam media hidroponik. Dan tentunya karena selada ini butuh tempat yang teduh dan butuh suhu yang cukup dingin, jadi lebih baik memang ditanam di hidroponik. Karena biasanya kalau ditanam di dalam media tanah itu sulit untuk tumbuh. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah bunga selada. Nah, karena si selada ini termasuk angiosperm dan spermatofita, jadi dia menghasilkan bunga seperti ini ya teman-teman. Bunganya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat, dia terdapat bulu. Kemudian ini nanti dia akan menghasilkan biji yang bijinya bentuknya lonjong. Nah, bijinya tuh seperti biji jinten. Nanti kita akan lihat di pembahasan bagaimana sih cara pembenihan selada. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bentuk biji dari si selada itu seperti apa. Nah, kemudian nanti kita akan membahas bagaimana sih manfaat dari si selada itu. Nah, teman-teman nanti akan lihat satu persatu apa yang cocok buat teman-teman.
Oke, sahabat literasi, sekarang kita akan membahas apa aja sih manfaat dari mengonsumsi selada. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, yuk disimak ya, jangan di skip, oke? Nah, yang pertama, selada dapat mengurangi peradangan atau mengontrol peradangan. Kenapa dia bisa mengontrol peradangan? Karena selada itu memiliki kandungan zat antiinflamasi, di mana zat antiinflamasi ini akan mengobati peradangan yang terjadi pada beberapa organ tubuh kita, teman-teman. Oke, jangan lupa konsumsi selada ya. Nah, selanjutnya yang kedua, selada merupakan penangkal radikal bebas. Teman-teman tahu nggak sih radikal bebas itu apa? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, nah jadi radikal bebas itu biasanya terjadi pada saat oksidasi, dan radikal bebas itu bahaya ya teman-teman, apalagi kalau sudah nempel pada sel-sel tubuh kita. Kenapa bahaya? Nah, itu tuh gini, tahapannya tuh dimulai dari oksidasi. Oksidasi itu merupakan peristiwa di mana satu atom itu kehilangan satu elektronnya. Nah, di mana satu elektron ini biasanya kan berpasangan tuh. Nah, biasanya satu elektron radikal bebas itu dia akan mencari pasangannya teman-teman. Misal nih, kita menghirup radikal bebas. Kemudian terjadi peristiwa oksidasi. Kemudian nantinya itu si radikal bebas itu akan mencari satu pasangan elektronnya teman-teman. Bisa jadi satu pasangan elektronnya itu diambil dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu nantinya yang akan biasanya menyebabkan penyakit kanker. Kemudian gangguan-gangguan pada organ. Nah, bisa juga menimbulkan kematian teman-teman. Nah, radikal bebas ini bisa dicegah agar dia tidak berpasangan dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, itu dengan cara teman-teman mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Biasanya makanan yang mengandung antioksidan itu adalah makanan yang mengandung vitamin teman-teman. Vitamin, terus flavonoid. Nah, salah satunya ini selada. Selada ini mengandung antioksidan yang tinggi dan dapat menangkal radikal bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa mengonsumsi selada ini pada saat-saat tertentu. Misalnya teman-teman mau bikin omelet, teman-teman bisa kok sajikan selada sebagai teman makan omelet. Jadi teman-teman bisa taruh seladanya di dalam omelet, atau mungkin disajikan bersama bikin kebab dimasukin ke dalamnya itu ada selada. Kemudian atau mungkin sandwich itu bisa diisi dengan selada, bikin burger bisa diisi dengan selada, atau makan makanan yang membutuhkan lalapan seperti pecel lele atau pecel ayam, itu kan biasanya punya lalapan tuh. Nah, lalapannya itu kita bisa pakai selada. Jadi selada itu dimakan mentah aja enak teman-teman. Rasanya itu biasanya agak-agak manis gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut deh makan sayuran, apalagi selada, karena memang kaya banget akan manfaat. Oke teman-teman, selanjutnya selada dapat mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh kita. Nah, kolesterol itu biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama kolesterol jahat dan kolesterol baik. Nah, apabila kolesterol jahat itu berlebihan tertimbun di dalam tubuh kita, maka itu akan menimbulkan penyakit-penyakit dalam, misalnya penyakit jantung dan lain-lain. Nah, teman-teman gak mau kan kena penyakit-penyakit yang kayak gitu. Nah, kolesterol ini biasanya kita dapat kontrol dengan menggunakan dengan mengkonsumsi bahan makanan tertentu. Salah satunya si selada itu tadi ya teman-teman. Jadi rajin-rajinlah makan selada teman-teman, apalagi buat yang orang tuanya punya kolesterol. Nah, lebih baik dikontrol menggunakan si selada ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, si selada itu dia juga bisa mencegah atau menjaga kesehatan mata teman-teman. Dia bisa menjaga kesehatan mata. Di sini dalam tanda kutip mencegah penyakit
katarak karena selada itu mengandung beta karoten yang tinggi ya teman-teman. Dan di sini si selada ini akan mencegah degenerasi yang terjadi pada mukula mata kita, sehingga mata kita akan dicegah dari penyakit katarak ya teman-teman. Yuk buat adik-adik jangan lupa konsumsi selada ya. Oke, selanjutnya sahabat, si selada ini juga bisa digunakan sebagai salah satu bahan makanan yang digunakan oleh para pejuang diet ya. Kenapa? Karena dia dapat menurunkan berat badan kita. Kok bisa sih selada bisa menurunkan berat badan? Nah, kinerjanya kayak gini teman-teman. Selada itu rasanya memang agak manis, tapi manisnya tuh nggak banyak, sedikit. Itu dia karena dia itu mengandung sedikit gula dan dia tuh nggak punya lemak teman-teman. Jadi kalau kita konsumsi banyak, dia nggak akan berpengaruh pada berat badan kita. Tapi kalau kita mengonsumsi selada ini, kita bisa kenyang. Kenapa? Karena selada ini kaya akan serat, jadi kita bisa kenyang, tapi kita nggak bisa gemuk atau tidak bisa menambah si berat badan itu gitu. Dan biasanya untuk orang-orang yang diet itu si selada ini didampingi atau dimasukkan ke dalam salad buah atau salad sayuran yang dimasukin nantinya ada si yogurt ataupun keju. Nah, itu cocok banget teman-teman. Jadi, ayo semangat para pejuang diet. Kalian cuma konsumsi selada aja bisa diet loh nanti, bisa menurunkan berat badan loh. Ya kan? Oke, selanjutnya apa aja sih manfaatnya selain itu? Nah, manfaatnya lagi, si selada ini karena dia mengandung kalsium dan zat besi, dia bisa ini untuk menjaga kesehatan kulit, kemudian juga bisa untuk menjaga kesehatan tulang, kemudian mencegah dari penuaan dini. Nah, si zat besi itu tadi akan mencegah dari penuaan dini dan menjaga kesehatan kulit karena dia akan menghasilkan kolagen. Kemudian kalau di bagian kalsiumnya tadi tuh dia akan merawat atau menjaga kesehatan tulang kita teman-teman. Kemudian selada juga bisa untuk menjaga kesehatan rambut. Kenapa gitu? Karena selada mempunyai mineral yang dapat merawat kesehatan rambut kita. Nah, itu tadi teman-teman manfaatnya banyak banget kan? Tapi kayaknya lebih banyak lagi deh manfaatnya, tapi belum kita cari-cari aja. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa literasi ya. Kalian juga bisa cari di sumber lainnya apa aja sih manfaat dari mengonsumsi selada. Nah, untuk tips aja sih teman-teman bisa mengonsumsi selada dengan berbagai olahan. Dia bisa kok ditumis, dia juga bisa dijadikan lalapan, atau dia juga bisa menjadi makanan pendamping dalam mengonsumsi salad ataupun makanan pendamping untuk junk food seperti burger dan omelet ataupun kebab. Nah, itu bisa menjadi makanan pendamping karena dia dapat menetralkan si lemak ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, salam semangat, salam literasi, salam biologi.